mau tanya, minggu yang lalu kalian belajar apa anak ibu? Keteladanan Nabi Ilyas apa Ilyasa? Ya, keteladanan Nabi Ilyasa. Siapa yang tahu apa itu Nabi Ilyasa? Iya, bagus, pintar. Ada yang lain? Sudah paham materi Nabi Ilyasa? Sudah, karena sudah dipelajari. Sebelum kita masuki materinya, Ibu ini kondisikan dulu anak Ibu sudah rapi apa belum? Sudah? Sudah. Alhamdulillah ya. Baik anak Ibu, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu kehadirannya ya. Ali Irma, Alif Rahman, Dea Aliana Tantri, Despita, Dinda Revita, ya hadir. Apa keterangannya anak Ibu? Sakit. Ya, Ipal Yuliana. Iya, semangat ya anak Ibu ya. Semua ada beberapa siswa yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan besok hadir kembali. Baik, anak Ibu, sekarang kita akan memasuki materi yang akan kita bahas bersama. Nah, sekarang kita sebelum belajar, mari kita bersama-sama berselawat terlebih dahulu. Silakan berdiri semua anak Ibu. Selanjutnya, kita akan menyimak video pembelajaran hari ini. Anak Ibu sediakan alat tulis. Ada alat tulis semua? Ada. Kemudian buku untuk menulis. Ya, buku untuk menulis. Setelah itu, mari sama-sama kita simak video pembelajarannya. Ya kan? Nanti setelah kalian menyimak video yang Ibu tampilkan, ya, kalian akan menyatat yang penting-penting. Kemudian nanti ada tugas kelompok, ya kan? Ya, baik. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Dapat memahami dan menceritakan kembali kisah Nabi Muhammad SAW serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Beliau wafat pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan ketika masih di dalam kandungan. Saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak, namun beliau hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpadang mulia di masa itu. Pada saat masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah dengan tujuan Nabi Muhammad SAW terhindar dari penyakit yang biasa menyebar di perkotaan,
fisiknya pun sehat dan terlatih bahasa Arab yang fasih. Saat diasuh oleh Halimah Sa'diyah, terjadi peristiwa pembelahan dari fisik untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu secara bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi Muhammad SAW kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah, dan beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan juga. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika beliau berusia genap 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Beliau menceritakan peristiwa itu. Pada saat beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian sedang menghampiri. Kemudian malaikat Jibril pun melepaskannya sambil berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad SAW lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu. Hafal seolah-olah tertulis dalam hatinya. Itulah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, maka beliau sering setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW kemudian berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu menyembah berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang dan sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Tuhanku, kepada Engkau aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini dibaca berbulan-bulan. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, beliau juga peduli dan mencintai anak yatim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempat
sifatnya berdekatan dengan Nabi. Hal ini diisyaratkan oleh Nabi dengan jari telunjuk dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah cinta Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, terutama kepada anak yatim. Berdasarkan kisah Nabi Muhammad SAW tersebut, keteladanan yang dapat kita ambil di antaranya adalah kita senantiasa berperilaku jujur dan kasih sayang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang senantiasa jujur dalam berdagang dan juga sangat menyayangi anak yatim. Selanjutnya, kita harus senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita membacanya, maka akan mendapatkan pahala. Kemudian kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah semangat, nanti akan ada tugas untuk dikerjakan. Nah, ini ada tanda apa, Ibu? Tanda tanya. Tanda tanya itu menandakan ingin tahu. Dari materi yang kalian baru simak tadi, Ibu mau tahu apa yang sudah kalian lihat, apa yang sudah kalian tonton, kemudian cerita apa yang sudah kalian pahami tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang sebelum kita memasuki tugas diskusi kelompok, sebaiknya kita menyanyikan dulu. Menyanyikan salah satu lagu nasional biar lebih semangat lagi untuk berdiskusinya. Ya. Apa nih? Aduh, semua bisa ya? Tangannya. Ibu, ke diskusinya akan kita mulai. Sebelum memasuki kita berdiskusi, langkah baiknya Ibu bagikan dulu tugas diskusi kelompoknya. Nah, ini soal untuk kelompok 1. Nah, dibaca sama-sama, dipahami. Yang kalian sudah menyimak videonya tadi kan? Kemudian ini kelompok 2. Ini soalnya. Lebih baik kalian perhatikan dulu, dengar Ibu dulu. Itu di sana di LKPD kelompok 1 ada soalnya 5 pilihan ganda. Kemudian dibaca, dipahami apa yang ditanya. Kemudian pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Silakan anak Ibu mengerjakannya. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan ya, kenapa? Ibu, kita lagi gini ya. Buat nama kelompoknya. Hah? Ya. Ya boleh. Ya, silakan dikerjakan terus ya Ibu ya. Baik anak Ibu, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Ya, sudah, alhamdulillah. Sekarang kalau memang sudah siap, per kelompoknya akan maju ke depan, masing-masing akan mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu diskusi hasil materi yang sudah dibahas tadi. Nah, kepada kelompok yang pertama, kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mengutarakan hasil diskusinya.
Nah, silakan. Nah, Ibu perhatikan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nabi Muhammad SAW memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah. 2. Ibunda Nabi Muhammad SAW bernama Siti Aminah. 3. Di bawah ini yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW adalah Khadijah. 4. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Maulid Nabi Muhammad SAW adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu, kelompok 1 kan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apakah benar soal yang dia jawab? Benar, sesuai materi kita ya, Ibu ya. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 disilakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Sejak masih kecil Nabi Muhammad SAW mendapat gelar dari orang tuanya yaitu Al-Amin. 2. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada usia 40 tahun. 3. Bapaknya Nabi Muhammad SAW yang ikut membantu Nabi Muhammad SAW adalah Abi-Abi. 4. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama kalinya di Gua Hira. 5. Nabi Muhammad SAW menjadi jatuh pada usia 2 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada tanggapan dari kelompok lain? Mungkin ada yang salah jawaban dari kelompok 2? Semua benar? Benar. Ya, terima kasih pada kelompok 2. Silakan duduk. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Nah, Ibu, setelah kalian berdiskusi, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Nah, berakhir juga pelajaran kita. Jadi sebelum berakhir, di sini Ibu akan menyimpulkan. Kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Bahwasanya materi kita itu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari keteladanan Nabi Muhammad SAW ini kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi sikap kita meneladani Nabi Muhammad SAW itu adalah tetap bersyukur dan saling berkasih sayang, menyayangi anak yatim yang ada di sekitar kita. Kemudian kita mengetahui bahwasanya wahyu pertama turun apa tadi, Ibu? Surah Al-Quran, surah Al-Alaq 1-5 yang dituntut kepada kita harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, membaca dan membaca. Apapun ilmu yang ada di dalam buku, di dalam majalah, di dalam televisi atau internet atau lain sebagainya harus kita baca supaya ilmu kita bertambah. Al-Quran surat Al-Alaq itu adalah awal dari sejarah kita itu bisa membaca, yaitu malaikat
sejarah itu. Kita menyimak tadi, di sanalah sejarah terjadinya kita untuk bisa membaca. Awal mula manusia mengenal ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya anak ibu, materi yang kalian pelajari sudah berakhir dan akan menghadapi ujian. Ya, ujian yang akan datang yaitu ujian semester. Di sini kita bersama-sama marilah belajar, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita diberi kesehatan dan kelapangan. Ada pertanyaan anak ibu? Ya. Kalau tidak ada, ibu akhiri, marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Yuk, berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Silakan siapkan anak ibu. Syakra. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabra. Duduk rapi.